Bapa di surga, kami berterima kasih pada sore hari ini kami dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan buku Tulip bab yang kelima. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat belajar dan iman kami diteguhkan, dan kami juga boleh ditambahkan kerinduan untuk membawa kabar baik ini, kabar sukacita daripada Tuhan ini kepada orang lain. Sehingga dalam hidup kami yang satu kali dan singkat ini menjadi hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Mohon Tuhan sertai dan pimpin, menerangi pikiran kami yang gelap, mencelikkan mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, dan juga melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran, agar ketika kebenaran-Mu diberitakan, firman-Mu diberitakan, boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama bab yang kelima, Perseverance of the Saint, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Kita ulang sejenak 5 poin Calvinis, 5 poin Arminian. Yang pertama, kehendak bebas ya manusia, bebas untuk memilih yang baik atau yang jahat. Kemudian yang kedua, pemilihan Allah yang bersyarat terhadap manusia didasarkan pada iman dan perbuatan baik manusia yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Lalu yang ketiga, penebusan bersifat universal. Karena semua umat manusia mempunyai kemungkinan untuk dapat ditebus sebagai akibat dari pekerjaan Kristus, dan penebusan ini perlu dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri berdasarkan imannya. Yang keempat, minggu lalu kita sudah belajar keterbatasan pekerjaan Roh Kudus, sebab Dia memanggil manusia untuk bebas memilih bertobat dan manusia dapat menolaknya. Hari ini kita akan belajar kemungkinan orang-orang kudus untuk kehilangan anugerah Allah. Nah, sekarang kita lihat 5 poin Calvinis. Yang pertama adalah total depravity, kerusakan total ya, ketidakmampuan total. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Kalau Arminian, pemilihan bersyarat, syaratnya pada manusia. Kalau Reform, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Yang ketiga adalah limited atonement atau limited redemption, penebusan terbatas. Dan yang keempat, minggu lalu kita sudah belajar irresistible of grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Setiap orang yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan, ketika waktunya tiba, mereka mendengarkan Injil Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja di hati mereka, sehingga mereka tidak dapat menolak anugerah ketika anugerah itu tiba. Dan hari ini kita akan belajar Perseverance of the Saint, ketekunan orang-orang kudus. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu, ketekunan orang-orang kudus didasarkan kepada apa begitu ya. Mari kita ikuti secara perlahan-lahan pembahasan pada hari ini. Yang pertama kita lihat definisi, yang pertama adalah sekali diselamatkan selamanya diselamatkan. Ya, ini adalah satu statement yang sangat indah sekali. Sekali diselamatkan selamanya diselamatkan. Dan ini merupakan penjelasan yang paling sederhana dan singkat mengenai ketekunan orang-orang kudus. Dan sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan adalah pengajaran Alkitab yang agung ya. Sekali kita percaya, kita tidak akan pernah terhilang. Kita tidak akan pernah masuk neraka. Dan Kristus akan selalu menjadi juru selamat kita. Nasib seseorang dalam kekekalan ditetapkan satu kali saja ya, untuk selamanya, sehingga ia tidak harus mencemaskan nasibnya lagi. Nah, jadi pengajaran ini sangat indah sekali Bapak Ibu, sangat agung dibanding dengan Arminian ya, yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, sehingga tidak bisa dikatakan sekali selamat selamanya selamat, karena pengajaran daripada Arminian itu mengatakan ya tidak ada ketekunan orang-orang kudus, otomatis tidak ada ketekunan orang kudus, karena mereka bisa dapat keselamatan, hilang lagi, dapat keselamatan, hilang lagi, dan tidak ada jaminan bagi mereka. Tidak ada jaminan untuk hidup kekal. Nah, begitu. Yang kedua,
Kalau tadi yang pertama kita lihat sekali diselamatkan selamanya diselamatkan. Yang kedua adalah ketekunan orang-orang kudus. Istilah ketekunan orang-orang kudus menekankan bahwa orang-orang Kristen, yaitu orang-orang kudus yang akan bertekun, mempercayai Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka akan merasa yakin, lalu ragu-ragu, tetapi mereka akan terus percaya untuk selamanya karena mereka akan tetap diselamatkan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, orang Kristen bisa saja mengalami keraguan, tetapi di dalam doktrin reform, di dalam keraguan-raguan itu tidak serta-merta mengakibatkan kita kehilangan keselamatan. Jadi akan tetap orang yang sudah sungguh memiliki iman yang sejati akan terus percaya untuk selamanya dan mereka akan tetap diselamatkan. Keraguan-raguan itu tidak akan menghilangkan iman mereka, tidak akan menghilangkan keselamatan mereka. Yang ketiga adalah ketekunan Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketekunan orang-orang kudus bergantung pada ketekunan Allah. Ya, karena Allah bertekun di dalam kasihnya kepada gerejanya, jadi Allah bertekun mengasihi gerejanya, maka gereja bertekun di dalam kasihnya kepada Allah. Jadi sekali lagi kita lihat ketekunan Allah ini adalah mengasihi gerejanya. Sekarang kita lihat ya, tetap konsisten bahwa selalu saja berawal atau inisiatif itu adalah dari tahta Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi gerejanya, maka gereja dapat bertekun di dalam kasihnya kepada Allah. Kalau Allah tidak bertekun, maka gerejanya pun tidak akan ada dasar, tidak akan ada kekuatan untuk bertekun mengasihi Allah. Nah, jadi ini sangat jelas sekali pengajaran kontras ya, pengajaran reform Calvinis ini dengan Arminian. Jadi kalau Arminian berarti mereka tidak menemukan adanya ketekunan Allah, bukan? Karena bergantung semua kepada manusia. Memang kita minggu lalu kan udah belajar ya, iman, Arminian mengatakan iman adalah hadiah manusia kepada Allah. Calvinis mengatakan iman adalah pemberian Allah kepada manusia. Nah, jadi memang powernya itu berbeda. Kalau dari manusia, memang itu bisa lemah ya, bisa lemah, bisa hilang, itu yang disampaikan oleh Arminian. Sedangkan Calvinis yang mengatakan iman itu adalah pemberian Allah dan apa yang diberikan oleh Allah yang kekal, sifatnya kekal. Dan sekarang kita lihat ketekunan orang-orang kudus bergantung pada ketekunan Allah. Jadi sinkron ya, tetap sinkron. Itu sebabnya dalam tulip ini, kalau yang pertama salah, maka yang kedua, ketiga, keempat akan salah. Kalau yang pertama benar, maka kedua, ketiga, keempat, yang kelima akan benar. Jadi ini seperti satu bangunan, satu rubuh, semuanya rubuh. Jadi sudah selalu saja konsisten ya, dari pertama total depravity, semua manusia total ability, tidak mampu untuk mencintai kebenaran, tidak mampu untuk mencari Allah atau mengasihi Allah. Nah, maka dikatakan Allah yang memberikan hidup kembali kepada manusia sehingga manusia dapat berespon kepada Allah, dapat berespon untuk memilih yang baik, begitu ya. Nah, ketekunan orang-orang kudus dapat disamakan dengan providensi Allah. Providensi ini adalah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita bertekun bukan berasal kekuatannya dari diri kita sendiri. Kalau kita bertekun itu karena kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Nah, jadi kita melihat sekarang kesetiaan kita hari demi hari itu adalah karena pemeliharaan Allah. Maka tidak ada yang perlu bermegah ketika kita tekun ya, ketika kita setia, bertumbuh dan semakin kuat. Tidak ada yang perlu kita banggakan karena semua itu tidak berasal dari diri kita. Semua itu karena benar-benar dikatakan setelah kita diselamatkan, lalu Rasul Paulus menuliskan, kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi kemudian dikatakan, Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi benar-benar Bapak Ibu lihat berdasar kepada Alkitab ya, berdasar kepada Alkitab, dan sungguh sangat indah sekali. Itu sebabnya dikatakan tadi, Perseverance of the Saints ini adalah salah satu ajaran yang sangat agung sekali, menunjukkan segala sesuatu bergantung kepada Allah, tidak ada pada manusia.
Jadi tidak ada inisiatif itu dari bawah ke atas, tapi selalu dari atas ke bawah. Itulah kekristenan. Selalu saja dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sesuatu yang dari bawah ke atas itu bukan Kristen. Ya, Kristen itu adalah selalu dari atas ke bawah, karena sifatnya Allah mencari manusia. Allah yang memelihara, maka kita terpeliharakan, termasuk di dalam ketekunan kita, termasuk di dalam kesetiaan kita, termasuk di dalam kerajinan kita, termasuk di dalam pertumbuhan. Segala hal yang baik yang mungkin kita miliki dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini, semua karena kasih karunia Allah. Seperti orang hidup dengan kantong oksigen. Bila kantong oksigen ditarik, maka ia akan mati. Demikian Bapak Ibu, jika Tuhan menarik providensinya dari kita, maka kita tidak ada lagi. Benar-benar Allah yang memelihara kita, maka kita bisa bertekun. Saya ada ngobrol dengan Ibu Tri ya, hari ini Ibu Tri yang dari Palangkaraya tidak hadir karena ada waktu yang bersamaan pelayanan dari gereja. Kita menghitung waktu ya, mulai tahun lalu, grup Hari Rabu ini kan mulai tahun lalu ya, mulai bulan April, lalu grup Kamis itu mulai Juni, ya bersama dengan Pak Peter tahun lalu ya kita mulai, dan ini terus berjalan, satu buku dua jilid sudah selesai, lalu hari ini buku kedua selesai. Kalau Tuhan pimpin kita akan masuk lagi kitab Roma. Di sini kita melihat kesetiaan kita dalam waktu setiap minggu ini pembelajaran itu benar-benar adalah di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada sukacita belajar di tengah-tengah pandemi ini, menguatkan kita, ada komunitas ya. Secara kopi darat ya, istilahnya kopi darat, secara bertemu tatap muka di darat ya, kita belum pernah bertemu dengan Ibu Foni, Ibu Esther, Ibu Shirley yang ada di Kamboja. Pak Dani, mungkin Pak Dani pernah ketemu di Jakarta atau saya lupa gitu ya. Tapi di dalam komunitas ini walaupun kita tidak pernah kopi darat, ada chemistry ya, saya pikir kalau kita bertemu satu kali secara kopi darat nanti kalau pandemi sudah selesai, entahkah kita pergi ke Kamboja bertemu dengan ibu-ibu di Kamboja atau pergi ke Brisbane ketemu dengan Pak Dani gitu ya. Ada chemistry-nya, chemistry saudara di dalam Tuhan gitu, ada kedekatan. Karena wadah ini telah membuat kita menjadi body of Christ yang ada perasaan dibangun bersama-sama begitu ya, dibangun bersama-sama mindset kita, paradigma kita, iman kita, dan saya pikir kita juga bergumul masing-masing di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam 1 tahun ini, dalam pembelajaran yang sudah kita lewati, ada banyak hal yang bisa kita lihat ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup pribadi kita, dalam pelayanan kita dan keluarga kita, dan juga dalam pekerjaan kita masing-masing. Demikianlah ketekunan Allah yang terus berlanjut merupakan dasar dari ketekunan orang-orang kudus. Nah, bersyukur ya Bapak Ibu kita bisa melihat hal ini, sehingga kita tidak perlu harus membanggakan diri, ya, menyombongkan diri dengan ketekunan kita, mengikuti pelayanan di gereja kita masing-masing. Seperti 1,5 tahun ini kita mengikuti pembelajaran setiap hari Jumat, hari Rabu seperti ini. Atau ada pelayanan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu kerjakan. Mungkin orang sudah mengatakan, wah, Bapak atau Ibu luar biasa, ketekunannya, kesetiaannya, tidak pudar-pudar begitu. Sekarang kita mengerti, kita bisa setia, kita bisa tekun karena ketekunan Allah. Karena providensi Allah. Yang berikutnya, pemeliharaan terhadap orang-orang kudus. Bila ketekunan orang-orang kudus menekankan pada keaktifan orang-orang Kristen, maka pemeliharaan orang-orang kudus menekankan pada keaktifan Allah. Nah, jadi ini ketekunan orang-orang kudus ya, kita aktif ya, kita belajar. Tapi sekali lagi juga tadi dikaitkan juga dengan providensi Allah. Dikatakan maka pemeliharaan orang-orang kudus menekankan pada keaktifan Allah. Jadi Allah yang aktif, secara proaktif memelihara kita, maka kita bisa bertekun.
Dan sekali lagi, teologi reform mengajarkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, di dalam perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus, di sana anugerah Tuhan 100%, ini dia pemeliharaan Allah itu, tetapi juga tanggung jawab kita 100%. Jadi kita juga harus membaca Alkitab, belajar firman, sehingga kita bertumbuh dalam pengetahuan, dan juga menggumulkan kebenaran itu, sehingga kita bisa introspeksi diri, berubah, dan saya percaya kita sendiri bisa menikmati karya Tuhan yang merubah kita dalam perjalanan hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita juga mereka dapat menikmati perubahan ya, karya Allah yang merubah diri kita yang semakin indah dari hari ke hari. Saya percaya kita sendiri bisa menemukan happy yang dulu dengan happy yang sekarang gitu. Saya sendiri bisa melihat itu Bapak Ibu, karena ya saya memiliki karakter. Memang benar-benar emosi yang dikuduskan itu benar-benar saya alami. Karena saya seorang, kalau dilihat dari perspektif psikologi, saya tuh kolerik sanguin. Kolerik sanguin. Sanguin itu kadang berjanji tapi kurang mempunyai kekuatan untuk menepati begitu. Nah, jadi saya belajar juga seorang yang sanguin untuk setia pada janji-janji saya dan berhati-hati agar saya tidak suka mengumbar janji begitu. Lalu yang kolerik itu adalah ya sedikit agak perfeksionis, ya sedikit kaku dan seterusnya. Dan saya belajar dirubah ya. Kita bisa perfeksionis tetapi tunggu dulu, perfeksionis menurut siapa dulu begitu? Menurut kita atau menurut perspektif iman Kristen? Kalau menurut kita, apakah perfeksionisme kita itu adalah yang terbaik? Belum tentu ya, karena pengetahuan kita tidak sempurna. Bisa jadi ada orang lain. Jadi saya pikir yang perfeksionis ini juga harus belajar berbagi beban ya, memberikan ruang kepada orang lain, belajar sabar ya. Yang perfeksionis itu bergumul dengan kesabaran menghadapi orang lain. Nah, saya menikmati bagaimana Tuhan mengajar saya untuk belajar bersabar kepada orang lain, untuk belajar memberikan ruang kepada orang yang lebih lambat daripada saya. Dan saya bersyukur untuk karya Allah dalam diri saya dalam hal itu. Pemeliharaan orang-orang kudus menekankan bahwa orang-orang kudus dipelihara oleh Allah. Ya, mereka dipelihara dan dilindungi sehingga tidak ada yang dapat mengambil mereka dari tangan Allah. Nah, jadi inilah yang dikatakan dalam Roma ya, dalam Roma 8. Baik maut atau sesuatu yang lain ya, yang ada di atas, yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, makhluk apapun tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangan Allah. Jadi sekali kita diselamatkan, maka kita akan selamat selama-lamanya begitu ya. Lalu kita akan terus dipelihara oleh Allah. Yang berikutnya adalah jaminan kekal, ya, jaminan kekal. Ketekunan orang-orang kudus berarti jaminan kekal. Ini adalah pengajaran yang agung. Ketekunan orang-orang kudus adalah berarti jaminan kekal. Ada jaminan kekal itu sudah dimeteraikan oleh Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus menjadi meterai. Ya, meterai itu kan sesuatu yang menjamin keabsahan. Ya, dalam PTMT sekarang ini orang tua yang menambahkan ya, kalau di sekolah-sekolah negeri mereka mungkin tidak menggunakan formulir survei begitu ya, Google Form. Kalau kami menggunakan Google Form, sehingga orang tua tinggal isi nama anak kelas berapa dan setuju PTMT begitu. Tetapi di sekolah negeri mereka tidak ada seperti itu. Maka dari Dinas Pendidikan mengatakan, baik, silakan diumumkan anak-anak yang ikut PTMT di sekolah negeri, bawalah surat dari orang tua pernyataan bahwa orang tua mengizinkan anak mengikuti PTMT dan surat itu bermeterai. Nah, jadi menyatakan keabsahan begitu, bahwa itu benar-benar surat yang diberikan oleh orang tua, bukan surat kaleng-kaleng begitu. Orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan di dalam Kristus sebagai juru selamatnya sudah aman di dalam tangan Tuhan Yesus.
ia pasti masuk surga, dan ini untuk selamanya. Jaminan ini ya, jaminan kekal. Ini sangat indah sekali, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya, meragu-ragukannya. Arminian mengajarkan hal yang bertentangan. Orang yang sudah dilahirbarukan bisa kehilangan imannya dan masuk dalam neraka. Jadi tidak ada jaminan kekal di dalam Arminian, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita akan melihat dasar-dasar Alkitab. Yang pertama adalah pemilihan tanpa syarat. Irresistible of grace ya. Ini adalah irresistible of grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, akan mengikuti perseverance of the saint. Bila irresistible of grace salah, maka perseverance of the saint akan salah. Ya, jika anugerah yang tidak dapat ditolak itu adalah ajaran yang salah, otomatis ketekunan orang-orang kudus adalah salah. Tetapi bila irresistible of grace benar, ya ketekunan irresistible of grace ya, anugerah yang tidak dapat ditolak benar, maka perseverance of the saint atau ketekunan orang-orang kudus adalah benar. Demikian juga mulai daripada total depravity. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah satu kesatuan, satu rubuh, semua rubuh. Satu salah, semua salah. Satu benar, maka semuanya akan menjadi benar. Jadi pemilihan Allah berarti bahwa sejak kekekalan Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Jadi doktrin pemilihan itu Bapak Ibu adalah doktrin yang alkitabiah, karena Allah yang menetapkan. Minggu lalu kita sudah belajar Efesus 1:4 misalnya ya. Efesus 1:4 itu Allah telah memilih sejak dalam kekekalan, ya kan? Efesus 1:4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih kita dengan tujuan untuk menguduskan kita bagi Allah. Jadi kalau kita sudah dipilih, tapi kita masih hidup dengan dosa, maka kita akan melihat lagi apa tujuan kita dipilih. Kita dipilih bukan langsung mati masuk neraka, bukan langsung ke sana. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan tidak langsung mati kan. Kita masih hidup dan kita masih beraktivitas, kita masih melayani. Nah, jadi maksud daripada pemilihan itu adalah selama kita masih diizinkan hidup dalam dunia ini, tujuan Allah adalah supaya kita hidup bagi Allah, ya, supaya kita dikuduskan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadi supaya kita kudus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ini kehidupan kita sehari-hari ini yang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah tujuan daripada pemilihan Allah dalam kekekalan. Pemilihan Allah berarti telah menetapkan sejak semula bahwa orang-orang pilihannya pasti diselamatkan. Mereka tidak mungkin binasa. Ini yang dimaksudkan dengan ketekunan orang-orang kudus. Jadi sekali lagi kita melihat lagi, kita bisa bertekun, tarik lagi lebih jauh, itu karena Allah telah memilih kita, Allah telah menetapkan kita sejak semula atau sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi semua berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Sampai kepada perseverance of the saint, kita bisa bertekun karena Allah telah memilih kita. Allah yang telah memilih kita, maka kita tidak mungkin binasa. Kita yang tidak mungkin binasa, inilah yang dimaksudkan dengan ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus bergantung kepada ketekunan Allah. Sekali lagi diulang ya. Nah, jika iman manusia berasal dari manusia bukan dari Allah adalah benar, sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini Arminian ya. Jika iman manusia berasal dari manusia bukan dari Allah adalah benar, maka manusia yang sudah rusak total, ada kemungkinan manusia dapat berubah-ubah. Ya kan? Bisa tidak tekun dan bisa juga menolak Kristus. Suatu hari ia percaya, hari lainnya menarik kembali kepercayaannya. Artinya tidak ada jaminan yang kekal ya bagi orang Arminian.
Benar-benar tidak ada jaminan kekal karena manusia dapat berubah, sedangkan Allah tidak dapat berubah. Jaminan kita adalah Allah yang tidak dapat berubah. Armenian, iman itu bergantung kepada manusia dan manusia dapat berubah. Itu sebabnya tidak ada jaminan kekal. Bapak Ibu bisa bedakan ya. Armenian, iman itu bersandar kepada manusia dan manusia bisa berubah. Ya, manusia yang sudah rusak total itu bisa berubah-ubah. Bisa tidak tekun, bisa juga menolak Kristus. Satu hari dia percaya, lain hari dia bisa menarik kembali kepercayaannya. Jadi benar-benar tidak ada jaminan. Sedangkan Calvinis, Reform, ya, jaminannya adalah iman itu adalah pemberian Allah. Dan sebelum iman diberikan, ditarik lebih jauh lagi, jauh sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih umat pilihan. Allah telah mempredestinasikan, menetapkan, menentukan umat pilihan. Dan siapa yang dipilih oleh Allah Bapa, merekalah yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebaliknya, jika iman adalah anugerah Allah, ini Calvinis. Jika iman adalah anugerah Allah, maka manusia yang sudah diselamatkan tidak akan pernah kehilangan imannya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan anugerah iman itu tidak berubah. Allah tidak tarik, berikan lagi, tarik, berikan lagi. Tidak ya. Allah sekali memberi iman, iman itu bersifat jaminannya kekal. Nah, ini adalah ajaran Alkitab. Berikutnya dasar-dasar Alkitab yang kedua adalah penebusan terbatas. Penebusan terbatas itu ini adalah limited atonement ya, penebusan terbatas. Bila Kristus mati bagi orang-orang pilihan Allah, bagi domba-domba gembalaannya, maka yang terjadi setelah itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Nah, ini dasar Alkitab yang kedua, penebusan terbatas. Kalau Arminian berkata penebusan itu universal. Tetapi dikatakan Yesus tidak mati untuk semua orang, hanya untuk orang yang beriman kepada Tuhan atau manusia yang mau menerima, begitu kan? Tetapi Calvinis mengatakan orang yang telah dipilih oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus ketika mereka mendengarkan Injil Tuhan, maka panggilan efektif itu akan benar-benar efektif. Mereka akan mengalami redemption, penebusan, mereka akan beriman kepada Kristus. Nah, jadi dasar Alkitab yang kedua ini adalah penebusan terbatas. Jika atau bila Kristus mati bagi orang-orang pilihan Allah, bagi domba-domba gembalaannya, maka yang terjadi adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang yang sudah ditebus itu, mereka akan dipelihara. Mereka akan bertekun ya, mereka akan bertumbuh. Mereka akan memiliki perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Persoalan utama, apakah yang secara aktual menghapuskan dosa-dosa umatnya? Bukan hanya teori ya, Yesus sungguh-sungguh mengalami siksaan neraka ketika ia disalibkan dan ia menjadi pengganti yang real. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa penebusan terbatas ini Yesus secara aktual ya, secara aktual. Jadi action, tindakan benar-benar ya menghapus dosa umatnya. Itu bukan hanya teori. Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah pengganti yang real. Yesus berkata, berikan dosamu, disalibkan bersama dengan aku. Aku berikan kepadamu hidup yang kekal. Itu sebabnya dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang tersalib, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, dasar-dasar Alkitab adalah hidup kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 4 ayat ini ya Bapak Ibu, 3 ayat ini ya, ini semua berbicara tentang hidup yang kekal. Saya akan membacakan juga untuk Bapak Ibu, coba kita lihat ya, Yohanes 3:16 tadi saya sudah membacakan. Sekarang kita membuka Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal
dan tidak turut dihukum. Oke. Kemudian Yohanes 3 ayat 36. Tadi Yohanes 3:16 sudah. Sekarang Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi ada dasar-dasar Alkitabnya, hidup yang kekal. Orang percaya memiliki hidup yang kekal. Kaum Arminian mengatakan orang percaya mungkin mati dalam kekekalan. Karena apa? Itu tadi bisa hilang keselamatannya. Jadi tidak ada jaminan hidup yang kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 39 misalnya. Juga ya, tidak akan ada yang hilang dikatakan, tidak akan ada yang hilang. Yohanes 6 ayat yang ke-36. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Yohanes 10 ayat 28-29, Yohanes 10 ayat 28-29, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, jadi jaminan hidup kekal ini ya ada. Alkitab memberikannya kepada kita. Berikutnya di dalam Yohanes 10 ayat tadi sudah ya. Di sini kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 ini, yang pertama kita lihat ada hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan berikutnya adalah Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, jadi sangat kuat sekali ya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan tentang ketekunan orang-orang kudus. Dan ketekunan orang-orang kudus ini benar-benar didasarkan kepada ketekunan Allah. Berikutnya Efesus 1. Kita lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita supaya kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata meterai ya Bapak Ibu, tadi saya sudah menyentuhnya ya. Jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi meterai ini digunakan untuk menjamin keaslian dari suatu surat atau barang yang juga menyatakan kepemilikan. Jadi dari ayat Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ini, di sini Roh Kudus merupakan meterai dari Allah, bahwa ya meterai dari Allah bagi orang percaya yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah milik Allah. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan. Ini luar biasa pengajarannya ya Bapak Ibu. Alkitab berbicara Roh Kudus memeteraikan. Dalam hukum dunia, meterai menunjukkan keaslian, keabsahan meterai. Jadi betapa luar biasa. Ini Alkitab sudah ditulis ribuan tahun yang lalu ya. Kalau ini ditulis para rasul, berarti sekarang kita 2021, sudah 2000 tahun yang lalu. Istilah dimeteraikan. Dan sekarang kita secara hukum, segala sesuatu harus termeterai. Dan sekarang sekarang kita melihat Roh Kudus memeteraikan. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan.
jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ya, di dalam Dia kamu juga dimateraikan. Ya, jadi pemateraikan ini berlaku terus sampai pada hari penyelamatan, pada hari consummation ya, pada waktu Yesus datang kembali. Akan materai yang telah dimateraikan Roh Kudus ini tidak akan pudar, tidak akan digagalkan. Ya, jadi Roh Kuduslah yang melindungi orang-orang percaya dari segala gangguan. Roh Kudus yang menerangi pikiran kita sehingga kita bisa terus berpikir terang benderang. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa terus melihat kebenaran, melihat kemuliaan Allah. Roh Kudus yang membuka telinga rohani kita sehingga kita dapat mendengar dengan jelas. Roh Kudus yang terus melembutkan hati kita yang keras. Sekali lagi, kita memang sudah mengalami redemption, penebusan, tetapi kita masih memiliki natur dosa. Dan natur dosa ini tentu bisa tetap ya dalam diri kita ada, hati kita bisa ada bagian daripada hati kita yang keras. Mungkin dalam satu hal atau dalam satu aspek kita mudah diubah, tapi dalam aspek tertentu mungkin kita ada status quo. Ya khususnya saya katakan kita, teman-teman guru. Saya sering sekali mengatakan guru-guru itu dosanya adalah status quo. Apalagi kita semakin senior, semakin kita bisa jatuh kepada dosa status quo ini. Tidak mau berubah. Dosa senioritas. Menganggap guru-guru yang junior-junior, adik-adik kita itu, kita kurang menganggap mereka. Saya pikir ini adalah sikap yang tidak benar. Saya terus menghimbau rekan-rekan saya, guru di Calvin, agar menjauhkan dari diri kita masing-masing sikap senioritas. Yang ada adalah mengayomi. Kalau ada guru yang baru, fresh graduate, welcome ya, di welcoming. Lalu kalau ada ilmu barunya, belajar dengan rendah hati. Karena kita yang lebih senior mungkin kurang cepat ya, kurang cekatan dalam teknologi. Tapi yang muda-muda lebih cekatan. Nah, kita harus dengan rendah hati. Sebaliknya, yang muda-muda ketika mereka melihat mereka lebih cerdas, lebih legal, lebih cepat, mereka juga tidak boleh arogan dan menganggap rendah dengan rekan-rekan guru yang lebih tua atau lebih senior misalnya. Jadi harus ada saling respect, ada saling bisa bermanfaat satu dengan lain, berbagi ilmu. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa orang-orang percaya tidak akan terhilang. Jadi materai ini Bapak Ibu. Ini jaminan. Ya. 1 Petrus 1, kita membuka bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi di sini yang mau disoroti adalah dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi semua sinkron ya Bapak Ibu. Kalau kita kuat, bukan kuat dari diri kita sendiri. Karena Tuhan yang providensi. Ya, jadi dan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Orang percaya dijaga dan dilindungi bukan oleh unsur-unsur duniawi yang lemah ya, seperti pasukan tentara yang menjaga dan melindungi sebuah kota ya, melainkan oleh Allah sendiri. Nah, ini indah sekali Bapak Ibu. Iman kita itu bisa tetap terpeliharakan karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah sendiri. Bukan oleh gereja Tuhan pun tidak ya. Komunitas kita pun tidak. Komunitas ini hanya wadah yang dipakai Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita. Nah, jadi memang ada wadah ya, ada sarana yang Tuhan pakai. Jadi Tuhan tidak memelihara kita dengan kita terus berdiam dalam di rumah kita. Tuhan tidak pelihara kita dengan kita mengasingkan diri, tidak. Pemeliharaan itu adalah dalam bentuk persekutuan dengan anggota tubuh Kristus tentunya.
Karena di sana kita belajar firman, di sana kita saling menguatkan, dan Tuhan memakai itu. Maka Bapak Ibu, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudus, jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah orang kudus. Karena itulah cara Tuhan melindungi, menjaga kita, dan memelihara kita bersama-sama, ya, memelihara kita. Karena di sana ada firman. Ya, ketekunan, ya, kata ketekunan di sini yaitu yang menjaga dan melindungi orang percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, dan orang-orang percaya dipelihara dalam kekuatan, ya, kekuatan Allah. Jadi Allah yang memelihara orang-orang percaya dalam kekuatan Allah. Benar-benar, kalau kita bicara tentang kekuatan Allah, tidak ada yang dapat mengalahkannya, bukan? Nah, ini juga menguatkan kita bahwa kita yang lemah ini dijaga di dalam kekuatan Allah. Kita yang terbatas ini dijaga di dalam kekuatan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita harus melihat seperti apa Allah menjaga kita dengan belajar firman. Dengan mengikuti pembinaan-pembinaan di gereja kita masing-masing. Dengan mengikuti wadah pembelajaran firman seperti ini. Jadi tidak ada, Alkitab mengajarkan kepada kita Allah memelihara kita dan kekuatannya pribadi lepas pribadi. Tidak ada, ya. Kita bertumbuh di dalam pembacaan firman, ya. Dan pembacaan firman itu bersama dengan umat Tuhan, ya. Tentu kita secara pribadi ya harus ada lah, ya, harus ada, karena kita butuh solitude, kita butuh devotion, ya, perenungan secara pribadi, memikirkannya ulang, menggumulkannya ulang, melakukan introspeksi diri terhadap diri kita, kinerja kita, mengintrospeksi motivasi kita, dan semua itu harus digali seperti apa, apakah benar atau tidak, begitu. Jadi memang butuh juga personal relationship dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga menghendaki, memerintahkan agar kita juga memiliki komunitas bersama dengan anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya dengan pandemi ini, ya, kita sedikit mengeluh, kita sedikit mengerang, ya. Kenapa? Karena kita terisolasi. Tetapi sekarang, puji Tuhan, dengan angka COVID yang positif, ya, semakin turun, gereja sudah dibuka, sekolah juga sudah dibuka, artinya kita sudah bisa berkomunitas. Marilah kita kembali ke gereja, Bapak Ibu. Mari kita kembali ke gereja. Kalau tidak ada satu dan dua hal yang membuat kita untuk tidak kembali ke gereja beribadah pada hari Minggu, mari kita kembali. Karena itu kehendak Tuhan. Sabat, hari Sabat. Kita udah belajar itu, ya, di dalam buku Katekismus. Hari Sabat adalah menunjukkan we are special, we are different. Kita adalah umat Tuhan yang harus berkumpul di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, hanya exception bagi jemaat yang mana mungkin ada jemaat-jemaat yang bergilir, ya, apa boleh buat, mungkin kita tidak dapat giliran. Ada jemaat yang masih ada batasan, misalnya, ya, karena daya tampung gereja dan satu dan dua hal lah, lain hal, ya, seperti itu, apa boleh buat, Bapak Ibu bisa live streaming. Tapi bagi kita yang gereja kita memiliki daya tampung gereja yang cukup dan juga tidak ada pembatasan, misalnya, mari kita kembali ke gereja. Mari kita bersukacita kembali memuji Tuhan, khususnya yang di Indonesia, ya, khususnya yang di Indonesia, angka positif, ya, positif COVID itu sudah turun, benar-benar sudah turun. Dan sudah level 3, 2, dan menuju 1. Berarti kita akan menuju ke new normal. Jangan kita bermalas-malas, dan mari kita juga sampaikan ini kepada anak-anak kita di rumah. Karena ada yang sudah merasa nyaman dengan live streaming. Ya, kita kehilangan skill dalam bersosialisasi. Anak-anak kita juga kehilangan skill. Maka mari kita kembali memuji Tuhan, kembali ke gereja, kembali kepada komunitas. Kalau ada secara fisik,
tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang berikutnya, dipelihara dalam kekuatan Allah ini adalah Allah memelihara orang-orang percaya bagi keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir, yaitu pada hari penghakiman. Jadi Allah yang memelihara kita, ya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Benar-benar kita perseverance of the saint, ya, ketekunan orang-orang kudus. Benar-benar ini adalah anugerah Tuhan karena Allah yang memelihara kita dalam kekuatan Allah. Sekali lagi, kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan yang dapat dibandingkan dengan kekuatan Allah atau disejajarkan. Kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang sempurna. Bapak Ibu, kita ini berarti dipelihara dengan kekuatan yang sempurna. Kita mengimani bahwa pemeliharaan Allah atas orang-orang kudus tidak hanya untuk sementara, tetapi untuk seterusnya sampai hari terakhir. Jadi sekali lagi, keselamatan kita satu kali untuk selamanya, pemeliharaan Allah juga. Bukan pemeliharaan yang sementara, tapi pemeliharaan untuk selama-lamanya sampai Kristus datang kembali. Nah, ini menjadi sumber kekuatan kita ya Bapak Ibu. Ketika kita lemah, tentu kita ada masa lemah ya. Lemah mungkin karena fisik kita sakit, maka kita menjadi lemah. Atau ada berdampak, kita bagian daripada ya terkena dampak daripada pandemi ini. Dalam ekonomi misalnya, menjadi lesu juga tentu ya. Tapi mari kita Bapak Ibu, di dalam segala kelemahan kita ada Tuhan dengan kekuatannya memelihara kita. Hidup kita yang satu kali dan singkat ini dalam dunia ini dengan segala kesulitan, pergumulan yang ada di dalamnya, mari kita melihat ada Tuhan dengan kekuatannya yang memelihara kita. Keberatan-keberatan umum, yang pertama, saya akan membacakan untuk kita. Bukankah kita pernah mengetahui tentang orang-orang yang pada suatu saat pernah menyatakan imannya kepada Kristus? Mereka ikut kebaktian di gereja, membaca Alkitab, berdoa, dan sungguh-sungguh menjalani hidup Kristiani. Kemudian terjadi sesuatu dan mereka perlahan-lahan menjauhi imannya sampai akhirnya tidak mau lagi berhubungan dengan gereja, Kristus, dan Allah. Bukankah kasus-kasus nyata seperti ini menunjukkan bahwa paham mengenai ketekunan orang-orang kudus itu keliru? Nah, jadi ini keberatan-keberatan terhadap ketekunan orang-orang kudus ya. Jawabannya ada dua. Mari kita lihat yang pertama. Orang-orang Kristen yang tampaknya menyimpang dari iman Kristen adalah bahwa kemunduran iman yang kita lihat itu hanyalah kemunduran sementara yang tersandung dalam perjalanannya, yang oleh anugerah Roh Kudus akan kembali sepenuhnya kepada iman yang kelihatannya seolah-olah telah ia tinggalkan. Jadi jawaban yang pertama adalah mereka adalah orang-orang Kristen. Bapak Ibu perhatikan ya, saya memberikan warna yang berbeda. Orang-orang Kristen ini tampaknya menyimpang dari iman Kristen. Mengalami kemunduran iman ya. Yang kita lihat itu hanyalah kemunduran sementara. Tersandung dia dalam perjalanannya dan sekali lagi oleh anugerah Roh Kudus mereka akan kembali sepenuhnya kepada iman yang kelihatannya seolah-olah telah ia tinggalkan. Tapi dia tidak pernah tinggalkan. Oke, yang kedua, orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang bukan pilihan lah ya, yang meninggalkan imannya ini mungkin mereka bukan orang Kristen atau bukan Kristen sejati. Mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi bisa jadi mereka saat ini bersama-sama dengan kita di dalam gereja, tetapi dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3:5 ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka nggak pernah percaya kepada Yesus Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini lebih lagi ya. Bisa jadi mereka memang bukan umat Tuhan, tapi iblis yang menyamar malaikat terang. Oke, Matius 7 ayat 22 dan 23.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ternyata di dalam gereja ada juga yang bersama-sama dengan kita mengusir setan, tapi mereka tidak pernah memiliki iman yang sejati. Nah, jadi kalau mereka meninggalkan imannya, karena memang mereka tidak pernah menjadi Kristen yang sejati. Jadi jelas ya Bapak Ibu, dua jawaban ini, orang Kristen mereka sungguh-sungguh Kristen, tapi untuk sementara mereka tersandung. Waktu tersandung itu bukan berarti mereka kehilangan iman. Karena apa? Roh Kudus akan membawa mereka kembali kepada iman yang sejati, ya, kepada iman yang kelihatan seolah-olah ditinggalkannya, ya. Lalu berikutnya kita lihat ini adalah untuk orang-orang yang bukan Kristen sejati, dan memang mereka meninggalkan imannya. Misalnya kita lihat ya para selebritis menikah lalu pindah agama. Bagi saya, karena pengajaran ini jelas, mereka tidak pernah atau ya udah pastilah mereka tidak memiliki iman yang sejati. Mereka hanya Kristen karena keturunan. Ya, jadi itu jelas ya. Jadi kasus ini bukan membuktikan bahwa orang Kristen dapat meninggalkan imannya. Jelas ya Bapak Ibu? Dan sebaliknya, kasus ini merupakan peringatan bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas kita makin teguh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita harus tetap berusaha. Sekali lagi, kita berusaha bukan menegakkan jasa manusia, tetapi mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Nah, jadi seseorang dapat memiliki iman secara eksternal, yaitu lahiriah, namun tidak menjadi Kristen. Itu tadi ya, karena keturunan, Kristen karena keturunan. Seseorang bisa saja menjadi anggota gereja, dibaptiskan, dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tetapi berjalan menuju ke neraka. Roma 9 ayat 6, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini perumpamaan yang diberikan, kalimat ya yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Maksudnya ini adalah umat pilihan. Dan kita harus benar-benar memastikan bahwa kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali, memiliki iman yang sejati kepada Kristus, bahwa kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita, dan bahwa kita sungguh-sungguh meminta Kristus menjadi juru selamat kita. Kita, pasangan kita, anak-anak kita, di rumah, anak-anak murid kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita layani. Nah, dalam konseling sering sekali saya ya selalu memastikan ya keselamatan atau iman yang sejati daripada jemaat yang saya konseling. Karena terkadang masalah menjadi ribet ya, karena apa? Karena pikiran masih gelap. Sehingga tidak bisa berpikir dengan terang benderang. Hatinya itu masih membatu terhadap kebenaran. Masih melakukan planning, rencana-rencana itu dengan kekuatan diri, nggak melibatkan Tuhan, tidak meminta pimpinan Tuhan di dalamnya. Nah, jadi memang perlu kita uji ya, apakah jemaat kita, anak-anak murid kita, anak-anak kita di rumah, mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus, sehingga mereka bisa belajar sungguh-sungguh menyesali dosa mereka dan sungguh-sungguh bertumbuh. Yang kedua, keberatan yang kedua, bukankah kepercayaan terhadap doktrin ketekunan orang-orang kudus akan menyebabkan sebagian orang hidupnya sesukanya? Tidakkah mereka akan berpikir bahwa jika mereka telah diselamatkan untuk selamanya dan tidak akan pernah bisa terhilang, karena itu mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki?
Mereka bisa hidup dalam dosa karena mereka tetap diselamatkan. Ya, orang seperti ini tidak menunjukkan bahwa ia seorang Kristen, dan bila ia tetap berpegang pada pendapat di atas, ia tidak akan masuk surga, melainkan neraka. Karena orang Kristen yang telah dilahirkan kembali tidak mungkin bersikap seperti di atas. Ya, orang yang sudah selamat tidak mungkin, oh puji Tuhan saya sudah selamat, sekarang saya akan berpesta pora dalam dosa. Tidak mungkin ya, karena orang yang sudah diselamatkan ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Maka kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan menggelisahkan kita. Makanya ada istilah jangan mendukakan Roh Kudus, ya enggak? Jangan memadamkan roh. Ya kan? Jadi adalah tidak mungkin orang yang sudah beriman kepada Kristus hidup sesukanya dan mereka tetap hidup dalam dosa, itu tidak mungkin. Jadi bila Allah telah memulai pekerjaan baik dalam diri seseorang, ia akan menyerahkan orang itu, ia tidak akan menyerahkan orang itu ke dalam dosa. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan atau beriman kepada Kristus, mereka tidak lagi di bawah kuasa dosa, atau tidak lagi terbelenggu, tidak lagi terpenjara oleh dosa, tetapi mereka sudah dibebaskan, ya, mereka sudah berada di bawah kasih karunia. Bila Allah mempredestinasikan seseorang, ia mempredestinasikan orang tersebut kepada kekudusan, bukan kepada kecemaran. Efesus 1:4 tadi, Allah telah menetapkan kita atau memilih kita sejak dalam kekekalan. Ini indah sekali ya Bapak Ibu. Siapa yang dipredestinasikan, maka dipredestinasikan juga untuk hidup kudus, bukan untuk hidup dalam kecemaran. Orang yang telah dipredestinasikan tidak akan pernah bertindak dengan cara yang berdosa. Berproses, ya pasti. Tetapi prosesnya itu bukan proses memburuk, tapi proses menuju semakin serupa dengan Kristus. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Inilah ya, keselamatan tidak pernah hanya berarti dibebaskan dari kesalahan karena dosa, tetapi tidak dibebaskan dari kuasa dosa. Yang ada adalah kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Maka kita bisa diberikan kekuatan ya. Setelah kita diredeem, mengalami penebusan, Agustinus mengatakan kita diberikan lagi kemampuan able to sin, atau mampu berdosa, able not to sin, mampu tidak berdosa. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita yang dikatakan Paulus, matikanlah hidup lama, tanggalkanlah hidup lama. Jadi memang di situ yang dikatakan kerjakan keselamatan. Ketekunan orang-orang kudus berarti bahwa orang-orang kudus akan bertekun dalam iman mereka. Sekali lagi, tadi kita sudah sangat jelas sekali ya, ketekunan kita ini adalah karena Allah. Istilah pemeliharaan atas orang-orang kudus berarti bahwa Allah memelihara, melindungi, menjaga mereka menuju keselamatan yang siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi perseverance of the saint. Ketekunan orang-orang kudus akan terus ya berjalan menuju kepada consummation. Kesimpulan, pengajaran sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan, merupakan salah satu pengajaran Alkitab yang teragung. Jangan sampai ada yang merebut sukacita kita karena mengetahui bahwa kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, sumber berkat, ya, pujilah Allah Bapa untuk kasih-Nya yang memilih kita, pujilah Allah Putra untuk kematiannya yang menebus kita, pujilah Allah Roh Kudus untuk karyanya yang tidak dapat ditolak di dalam kita. Pujilah Allah Tritunggal untuk pemeliharaannya atas kita hingga akhir. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, kami memuji Engkau, Allah Tritunggal, di dalam seluruh karya-Mu dalam hidup kami. Allah Bapa yang telah memilih kami, menetapkan kami, mempredestinasikan kami dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Allah Anak yang telah turun ke dalam dunia, melaksanakan, menggenapkan rencana keselamatan itu dengan sempurna. Allah Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan itu di dalam hati kami, umat Tuhan yang telah Engkau pilih. Kami sungguh
memuji Engkau ya Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, untuk karyamu yang sempurna dan agung. Dan kami bersyukur untuk 5 poin Calvinis yang sudah kami pelajari 5 minggu ini, meneguhkan kami kembali, dan tidak perlu ada lagi keraguan dalam hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena ketekunan kami didasarkan pada ketekunan Allah yang memelihara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.